Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Pertama-tama yang paling utama kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam sehingga kita masih dapat melangkahkan kaki kita ke masjid ini untuk melaksanakan sholat isya berjamaah yang nanti akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Tak lupa kita sampaikan salam dan salawat ke hadirat Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan dan pencerahan kepada umat Islam kita hingga akhir zaman. Sebelum pelaksanaan sholat tarawih ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Yang pertama-tama untuk susunan sholat tarawih pada malam hari ini, untuk ceramah tarawih akan disampaikan oleh Ustaz Harun An-Nasid. Alhamdulillah Bapak Ustaz sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian untuk imam tarawih akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Encep Darmawan. Untuk yang kedua, untuk Tromol tarawih tanggal 7 April 2023 jumlah yang terkumpul sebanyak 966.000. Jazakallahu khairan kepada para jamaah yang telah memberikan sedikit hartanya untuk memberikan ke dalam tromol tarawih malam kemarin. Kemudian untuk santunan nanti yatim piatu dan muafa yang rencananya akan kita bagikan pada hari Ahad tanggal 16 April 2023. Per orang kita berikan per paket kita berikan 250.000. Hingga saat ini paket yang telah terkumpul sebanyak 42 paket senilai Rp10.500.000. Bagi para jemaah yang masih ingin berpartisipasi untuk santunan yatim piatu, masih kita berikan kesempatan untuk dapat menghubungi Bapak Kelik atau Bapak Budi atau menghubungi pengurus masjid. Kemudian yang berikutnya adalah kajian pada subuh Ahad pagi tanggal 9 April 2023. Waktu pada subuh sampai menjelang suruh akan diisi oleh Bapak penceramah Bapak Ustadz Dr. Ahmad Arif Fai MPD kepada para jamaah yang masih diberikan waktu luang untuk dapat menghadiri ceramah pada subuh esok pagi. Kemudian pengumuman berikutnya, Masjid Mubassir memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk dapat melaksanakan iktikaf di 10 malam Ramadan terakhir, ya. Kami memberikan kesempatan kepada para jemaah untuk dapat melaksanakan iktikaf di masjid ini. Kita akan berikan sedikit minuman hangat dan dingin. Akan tetapi untuk makanan sahur mohon dibawa oleh para jemaah masing-masing. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustaz, wakil dan tempat kami persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya man awdahta lana subulal hidayah wa azamta an masyairina wa syawatil wimayah wa nusalli wa nusallim ala man arsaltahu syahidan wa syira wa nadhira da'iyallahu bi'idnihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
Hadirin jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah ini tinggal bintang-bintang kita ya. Kita semifinal ini, detik-detik terakhir kita ya. Cepat sekali berlalunya. Kita adalah pejuang-pejuang agama Allah yang berharap kelak ketika detik-detik terakhir kehidupan kita Allah takdirkan kita husnul khotimah. Kita berharap betul dan bahkan sering kita berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal-amal kebaikan yang kita miliki, yang kita kerjakan dan kita usahakan di dunia ini jauh lebih berat dibandingkan dengan amal keburukan kita nanti di akhirat. Karena efeknya adalah kalau amal kebaikan yang lebih berat timbangannya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narul hamiyah. Kalau amal kebaikan kita jauh lebih berat, Allah ridho kepada kita, Allah akan masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita tertinggi kita selain dari melihat Allah Subhanahu wa taala di surga adalah kita berharap Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dahulu saya pernah bercerita dengan apa? Dahulu di zaman sahabat, di zaman Rasulullah SAW, kalau Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya ada orang yang Allah takdirkan, kata Nabi, ahli surga, itu orang yang disebut akan masuk surga itu diincar itu. Kenapa nih orang masuk surga? Nabi sebut si fulan ini masuk surga, padahal dia masih hidup. Apa amalannya? Dahulu begitu. Dan beberapa tempat saya tanya itu, kita ingin masuk surga atau tidak? Saya tanya begitu. Kalau di sini apa jawaban kita masuk surga atau tidak? Ingin kita masuk surga? Yakin betul jawabannya akan bersemangat kita. Kita pengen masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu keselamatan itu bagian terakhir buat kita. Itulah yang kita cari dan kita kejar dengan amal kebaikan yang kita miliki. Nah, dalam kesempatan ini, dalam waktu yang singkat ini kita akan coba menjelaskan ada 8 pintu-pintu surga. Dan 8 ini kita berharap ada salah satu yang milik kita. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis beliau, innal jannata thaminata abwab. Pintu surga itu ada 8 pintunya. Kalau tingkatannya kan 7 tingkatan. Tapi pintu-pintu surga itu ada 8. Nah, yang disebutkan dalam sebuah hadis secara rinci itu 4 pintunya. Di 4 pintu yang lain dijelaskan dalam hadis yang berbeda-beda. Kita jelaskan 4 pintu yang dalam satu hadis ini. Setelah itu kita jelaskan di 4 pintu yang dijelaskan dalam hadis yang berbeda-beda. Rasulullah SAW menjelaskan dalam sebuah hadis beliau, "Faman kana min ahli sholat, du'a min babi sholat." Pintu pertama adalah apabila ada orang ahli sholat, betul-betul bersungguh-sungguh dia sholat dan rajin sekali dia sholat, lengkap dengan sholat-sholat sunnahnya, saking bersungguh-sungguh dan istiqomahnya dia, disebutlah dia ahli sholat. Ahli sholat itu berarti dia betul-betul bekerja keras itu. Kalau dia lewat dalam pikiran, wih, si itu rajin benar sholat, ahli sholat. Dan kelak orang ini dunia membantu sholat akan dipanggil ketika dia mau masuk pintu surga, akan dipanggil dari pintu surga oleh malaikat. Fulan, kamu ahli sholat, masuk lewat pintu ini. Sebelum kita lanjutkan hadis ini, ketika hadis itu diceritakan di depan Imam Malik rahimahullah, ada salah seorang yang hadir pada kajian beliau yang abid, yang sungguh-sungguh dan rajin sekali beribadah. Orang yang rajin beribadah ini protes kepada Imam Malik rahimahullah. Kata beliau, wahai Imam, kenapa engkau enggak ikut jejak aku? Rajin sholat, rajin berzikir, baca Al-Quran, berjihad, bekerja keras untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tugasmu siang, pagi, malam hanya membaca buku, menghafal, mengajar. Itu saja. Jawaban Imam Malik kita dengar baik-baik. Jawaban Imam Malik, innallaha qassamal a'mal kama qassamal arzaq. Kata Imam Malik, Allah sudah membagi seseorang apa usaha dan kerja keras dengan berbuat baik, sama seperti Allah membagi kepada setiap orang rezekinya berbeda-beda. Nah, kita nanti pintunya beda-beda nih.
Bisa orang rajin sholat, tapi puasanya lemes, puasa sunnah gak pernah. Tapi sholatnya jangan ditanya, rawatibnya lengkap. Tapi ketika diajak untuk babus sahur atau babur raya, ada salah satu pintunya namanya babur raya. Babur raya itu spesial untuk orang yang rajin sekali berpuasa. Ada orang yang rajin sekali berpuasa, sholatnya hanya sholat wajib aja. Ada babur jihad, ada orang yang badannya kuat, pemberani kuatnya luar biasa, dan dia tangguh sekali. Orang ini cocok pemberani tangguh ini untuk di babur jihad. Kerjanya memperjuangkan Islam. Tidak ada Islam sedikit dihina, direndahkan oleh orang kecuali dia paling terdepan menegakkan. Nah, orang ini ada pintu sendiri. Namanya babul jihad. Mungkin berpuasa dia tidak seperti orang lain berpuasa. Mungkin sholatnya khusyuk tidak seperti orang lain yang khusyuk. Itulah tadi pesan Imam Malik. Innallaha qassamal a'mal kama qassamal arsal. Kita punya potensi beda-beda. Ada yang potensinya hanya mengurus di masjid, berjuang berjihad dengan sungguh-sungguh biar orang wajib di masjid. Ada juga yang begitu. Ada yang mengurusi di bawah agar orang beribadah dengan aman. Apapun yang terjadi tanggung jawab dia. Dia bekerja keras. Dia punya pintu sendiri. Ada namanya babul wali, pintu. Sebagai ulama menjelaskan ada namanya pintu yang disebut dengan pintu surga karena orang ini bersungguh-sungguh bekerja keras untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Dan kita tahu potensi kita masing-masing. Ada babul haji. Kita punya uang yang banyak, umroh, haji, bersungguh-sungguh bekerja keras. Semua kita terangkan. Ada babus sedekah, ada pintunya sedekah bagi orang yang bergemar bersedekah. Nanti dipanggil kamu rajin bersedekah. Tidaklah lewat tombol kecuali dia isi. Tidaklah ada orang yang minta kecuali dia beri semua. Terserah orang kaya orang miskin minta kasih. Sehingga dalam image orang ini dermawan betul ini. Ketika orang banyak sudah berpendapat orang ini dermawan, kelak akan dicatat sebagai orang yang dermawan. Kelak ketika masuk surga dipanggil, kamu sini. Kamu orang yang hidup di dunia dermawan sekali kamu. Nanti bagus sedekah. Nah, kita potensinya apa? Ada namanya babur radin, pintu namanya. Yang pintu itu hanya dimasuki oleh orang yang menerima semua takdir yang Allah berikan kepadanya. Pokoknya dia yang yakin betul. Allah takdirkan baik, dia senang aja, alhamdulillah. Allah takdirkan kurang, alhamdulillah. Senang aja dia. Pokoknya apapun yang Allah takdirkan kepada dia, dia senang aja menerimanya. Bahagia dan lapang dada dia. Dia suka sekali menerima takdir Allah. Walau menurut orang lain itu kurang, lebih, dan seterusnya. Tapi dia lapang dada. Orang ini namanya dia. Nanti dimasukkan adalah dalam pintu surga babur radhi. Kita punya potensi. Ada satu lagi yang terakhir, yang dahsyat, namanya babul aiman. Babul aiman itu adalah dari 8 pintu surga. Pintunya ada di paling kanan, makanya disebut dengan babul aiman. Pintu surga paling kanan ini Allah sediakan untuk orang-orang yang sungguh-sungguh bertawakal kepada Allah dan tidak pernah bertatayur. Tapi kita tatayur ya. Tatayur itu adalah orang yang merasa sial. Sekarang lagi tren itu. Kalau angka 13, gemetaran ya. Kalau kita naik lift, gak ada itu angka 14. Lantai berapa? Lantai 4. Adanya 3A. Atau 13. Nggak ada angka 13. Karena takut ya angka 13. Atau pintunya dengan pintu lurus ke belakang. Katanya rumahnya tusuk sate. Wah, ini rumah sial. Semua yang berpikiran sial. Tetapi orang ini tidak peduli dengan tatayur. Rasa sial itu tidak ada. Mudarat manfaat ada dalam genggaman dan kekuasaan Allah SWT. Dia bertawakal betul kepada Allah. Tidak akan salah takdir Allah yang berikan. Dia bertawakal dan bertumpu habis-habisan hanya kepada keputusan Allah. Nah, walaupun dia tidak punya uang, rezekinya tidak begitu banyak seperti orang lain, tetapi dia punya ketangguhan dan kekokohan. Keputusan hatinya untuk menerima semua ketetapan Allah, bertawakal, bertumpu habis-habisan, tidak pilih jalan kecuali yang sudah Allah berikan kepada saya. Itu paling sempurna. Orangnya ada pintunya. Ada pintunya surga. Namanya babul aiman. Pintu nanti kalau ada pintu sebelah kanan dipanggil. Orang ini dahulu luar biasa, tangguh sekali, sabar sekali, kuat sekali dia. Udah digoncang beberapa kali dengan takdir yang tidak begitu mengenakan. Dia sabar dan lapang dada. Dia tetap bertumpu kepada Allah. Tidak ada rasa sial. Mau Selasa, mau Senin, Kamis, Rabu, Sabtu, Ahad sampai dengan Sabtu, semua ada kebaikan. Dan semua hari kebaikan. Semua angka-angka kebaikan. Tidak ada yang sial-sial.
dia tetap berharap. La haula wala quwwata illa billah. Berarti kalimat yang sering kita baca ya. La haula wala quwwata illa billah. Sama kalimatnya dengan itu. Tidak ada kebaikan yang kita raih kecuali dalam keputusan Allah. Tidak bisa menolak kemudaratan kecuali Allah takdirkan buat kita. Tidak ada punya kuasa kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai bertumpu, bergantung, berharap kita. Salah satu dari pintunya harus kita miliki. Kita yang tahu itu potensi apa yang ada sama kita. Kita ulang lagi, itulah pesan tadi. Pernah mendengar hadis ini Abu Bakar radhiyallahu anhu terkaget bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kan pintunya 8. Salat, puasa, pintu jihad, babul aiman, ar-radhi, pintu berbaik kepada orang tua, babul ilmi, pintu ilmu. Bisa nggak ya Rasulullah? Ada nggak orang yang kelak ketika di pintu surga dan dia bisa memilih atau dipanggil dari semua pintu itu? Ada nggak? Wih, sakti betul tanya Abu Bakar. Karena Abu Bakar ini pengennya di semua pintu itu dia bisa masuk. Kata Rasulullah kepada Abu Bakar, saya berharap yang engkau tanyakan itu kepada kata Rasulullah, saya berharap yang orang itu adalah engkau, kata Rasulullah SAW. Karena Abu Bakar orang yang pemberani, orang yang sangat sabar, orang yang sangat dermawan, sangat baik hatinya, sangat lapang dada. Maka Abu Bakar kelak kata Rasulullah, mudah-mudahan yang engkau tanyakan itu adalah engkau ya Abu Bakar. Semua yang dimiliki oleh Abu Bakar. Ketika ditanya sebuah kebaikan oleh Rasulullah kepada para sahabat, siapa yang mengerjakan itu tidak lain bukan yang menuju kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kita juga bisa itu. Kita bisa. Mungkin kita masih punya orang tua hari ini. Itu pintu surga, salah satu pintu surga. Mungkin babul walid, pintu yang mana pintu itu bagi orang lain yang berbuat baik kepada orang tua. Coba lihat ada nggak orang tua kita hari ini? Kalau ada yang mungkin belum sambut, belum berbuka jangan-jangan. Berasnya ada atau enggak? Dia kekurangannya apa? Hutangnya berapa? Dia lagi kesusahan atau tidak? Sakit gigi, sakit perut, atau dia lagi pusing, atau dia rindu kepada kita? Bisa kita menyenangkan, membahagiakan dia? Ini salah satu pilihan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau kita cerita sedikit dengan Abu Hurairah tentang Abul Walid ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau kalau mau makan, pernah suatu ketika Abu Hurairah malam terbangun di tengah malam. Jadi kalau di sebelah masjid Nabawi itu biasanya ada rumah istri-istrinya Rasulullah SAW, dan di sebelah-sebelahnya lagi itu ada rumah-rumah orang-orang yang berhijrah ke Madinah, tapi tidak punya bekal dan tidak ada uang, sehingga orang-orang yang di sebelah-sebelah ini disediakan oleh Rasulullah tempat tinggal. Nah, kalian tinggal di sini. Malam-malam bangun Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika bangun ketemu itu dengan sahabat yang lain malam-malam. Kalian kok bangun malam-malam? Kata Abu Hurairah. Kata mereka, lapar. Saya belum makan. Saking susahnya. Kata Abu Hurairah juga bangun. Saya juga sama. Diajaklah sahabat-sahabat yang lain yang banyak itu oleh Abu Hurairah bertemu, yuk kita ke rumah Rasulullah SAW. Diketuklah rumah Rasulullah. Rasulullah waktu itu berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Ketika diketuk, diterima, ditanyakan Rasulullah, kami semua ini lapar. Karena Rasulullah dimasukkan ke masjid, dibariskan. Ketika dibariskan, Rasulullah beri itu masing-masing orang 2 kurma. Masing-masing dapat 2. Ketika semua sudah dapat 2, kata Rasulullah, silakan kalian habiskan kurma kalian. Mereka habis. Kalau kata Rasulullah, kalau kalian belum kenyang, minumnya banyak. Karena Rasulullah juga nggak punya lagi yang lain. Kalau kalian belum kenyang, minumnya banyak supaya lebih kuat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu dia makan cuma 1, dia dapat 2. Ditanya oleh Rasulullah, "Hai Abu Hurairah, kan kasih 2, kenapa kau makan 1?" Kata Abu Hurairah, 1 lagi buat ibu saya. Rasul Abu Hurairah makan dia ikut ibunya. 1 lagi buat ibu saya ya Rasulullah. Engkau makan aja dua-duanya, nanti saya kasih 2 buat ibumu. Dimakan oleh Abu Hurairah kurma itu 2-2-nya, Rasulullah kasih 2 lagi buat ibunya. Dan Abu Hurairah tidak naik haji kecuali ibunya sudah meninggal. Dia begitu sayang sama ibunya, mencintai ibunya. Kegelisahan adalah kegelisahan ibunya. Kebahagiaan dia bahagia, ibunya juga bahagia. Dia kenyang, dia berat, ibunya juga kenyang. Abu Hurairah sedang menambahkan babul walid, pintu dia, salah satu pintu masuknya ke surga Allah SWT. Kita punya potensi itu bagi kita yang hari ini masih punya ibu atau masih punya bapak. Jangan hanya duit kita ditaruh di kantong, dimasukkan di rekening. Ibu kita jangan-jangan dalam kekurangan. Mungkin listriknya belum dibayar, mungkin teleponnya, mungkin dia ingin menghubungi kita, pulsanya sudah tidak ada. Kenapa kita harus bersenang-senang hanya sendiri? Kita punya pintu ini. Persembahkan pintu ini kalau kita tidak punya jihad yang kuat. Kalau kita penakut, badannya kecil kurus sehingga melihat orang mabuk aja udah deg-degan, kita jangankan berjihad.
Tapi kita punya pintu yang lain. Babul Walid. Berharap kita akan masukkan kita pintu surga. Yang pintu surga itu mulia dan dimuliakan kepada orang yang berbahagia dan kedua orang tuanya. Banyak potensi kita, banyak peluang kita. Karena masjid namanya Mubasyirin ya. Ini pas ini. Mubasyirin itu kabar gembira. Ini kabar gembira. Kita sedang membagikan kabar gembira kepada kita semua. Kita ada peluangnya. Husnuzon kita. Kita punya peluang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak pintunya. Mungkin bagian dari kita gagah betul, kuat, besar, pemberani, datang ke masjid. Atau orang-orang yang tidak, yang banyak berbuat maksiat itu, minum-minum keras, berjudi dan segala macam. Kalau berani kita datang dengan diri di sini. Ini bulan puasa. Walaupun di luar bulan puasa juga tidak boleh. Tapi ini bulan puasa. Ini dekat masjid. Kalau berani, pergunakan kekuatan kita. Kita masjid ini butuh perlindungan dari orang. Kita tahan depan. Kita punya kekuatan. Itu salah satu pintu kita. Ada pintunya. Kalau kita tidak punya harta yang begitu banyak. Kalau kita punya harta yang begitu banyak, sumbangan cari yang yatim, orang yang berkekurangan, orang yang susah, orang yang punya hutang, bayarin semua hutang mereka. Dia lagi kesusahan, tutupi kesusahannya. Kelak orang menganggap kita orang itu hebat betul, dermawan betul. Allah akan catat kita sebagai orang yang dermawan. Dan kelak kita akan masuk ke pintu surga namanya bagus sedekah. Ada peluang kita. Kita ulang sekali lagi. Imam Malik tadi pernah mengatakan, Innallaha qasamal a'mal kama qasamal arzaq. Kita punya potensi untuk beramal kebaikan sesuai dengan kekuatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada orang yang berbeda-beda. Tidak sama. Tidak semua kita pemberani. Tidak semua kita mampu salat malam begitu banyak rakaatnya. Dan tidak semua kita mampu berpuasa. Paling puasa Ramadan saja itu juga sudah dekat, kita sudah lulus. Apalagi puasa sunnah, Senin Kamis, atau puasa Daud. Punya kelemahan kita, tapi di kesempatan yang punya kita punya kekuatan. Kita pemberani, kita kuat. Atau kita mungkin dianugerahi oleh ilmu yang bermanfaat yang bisa dipakai oleh banyak orang. Seperti Imam Malik katakan. Kata Imam Malik, saya berharap kepada Allah, aku mengajarkan ilmunya, Allah masukkan aku kelak ke babul ilmi, ke pintunya surga. Namanya babul ilmu. Masing-masing kita punya potensi yang kuat. Potensi mana yang kita rasa? Kayaknya saya punya potensi ini. Wah, istiqomah, kejar di situ. Insya Allah, kalau kita bekerja bersungguh-sungguh mengejar pintu itu, Allah akan takdirkan kita sesuai dengan kerja keras dan usaha kita. Insya Allah bagikan kepada kita kebaikan itu. Kalau akan masukkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita minta terus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sering kita minta, wa fil akhirati hasanah, masukkan aku ke surga-Mu ya. Wa qina adzabannar, jangan aku membakar aku ke neraka. Doa itu kan target buat kita. Doa itu capaian yang kita harapkan. Capaian itu harus ada caranya. Nggak bisa hanya berdoa terus-menerus tanpa usaha dan kerja keras yang kita miliki. Potensi kita punya. Sebagian kita rajin sholat, rajin berpuasa, rajin bersedekah. Mungkin sudah ada yang haji. Mungkin juga kita orang yang sangat dekat dengan orang tua kita, sangat sayang, sangat rindu, sangat cinta. Dia butuh kita. Kita punya kesempatan, kita punya kekuatan, punya kelebihan. Kenapa tidak? Mungkin kita itu salah satunya yang akan masukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau kita orang yang tidak punya sama sekali, miskin, lemah, lemes, ya. Kekuatan tidak ada, sholat juga pas-pasan, puasa juga pas yang wajib semua. Ada punya satu lagi, kita punya pintu tawakal. Namanya babul aiman. Bertawakal sungguh-sungguh, jangan tertayur, jangan bersikap sial. Jangan begitu, sial begini, jangan depan pintu nanti susah jodohnya. Kalau punya yang bersih, kalau tidak bersih nanti dapat suami yang berubah, umpamanya begitu. Tidak ada, yang jangan berpikir yang macam-macam. Tunggu aja takdir Allah, ketetapan Allah. Kalau ada hubungan sebab akibatnya kita kerjakan. Yang tidak ada hubungan sebab akibatnya serahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau tawakal bertumpu hanya kepada Allah saja, insya Allah nanti dapat pintunya kita. Namanya babul aiman. Nanti dipanggil kita, kamu hidupnya susah benar kayaknya, kata Allah. Kayaknya kamu pintunya di sini. Kamu benar dipanggil dari sebelah sini. Ada pintu sebelah kanan. Kamu masuk situ, masuk surga. Tapi kalau satu pun kita tidak ada potensinya, sholat malas, zakat nggak mau, haji apalagi, sedekah pelit sekali. Semua kita tidak mau, ke masjid nggak mau. Apa aja kita kerjakan malas, mendekatkan diri kepada Allah juga malas. Mungkin itu bukan kita, atau mungkin itu adik, anak, ponakan, atau bahagia, jangan-jangan mereka yang kita sebut itu satu tempat itu sama kita. Mungkin itu istri kita. Kalau kita anggap pesan ini, nasihat ini
Hadis-hadis ini, cerita-cerita sirah dari Rasul yang tadi kita sampaikan itu, menurut kita bermanfaat, sampaikan itu kepada anak kita, sampaikan kepada istri kita, bisikkan kepada dia. Ini pesan penting kalau mau telah bersama-sama di rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayo masjid, banyak kayak masjid kita. Anak adik kita, kenapa kita tidak semua disampaikan? Kita tidak tahu. Sekarang kita sampaikan, besok kita sampaikan, besok diajak. Insya Allah ada yang masuk dari pesan itu. Karena mungkin sudah bosan yang mengajak kita ajak terus bosan yang benar dia akhirnya kita ikut juga ke masjid. Ternyata setelah dia masuk masjid, lapang dadanya, tenang jiwa. Masjid ini 1 menit terakhir kita. Tahulah kita bahwa ini tempat yang paling baik dari semua tempat. Nabi pernah berpesan, khairul makan masjid. Tempat yang paling baik di dunia ini itu masjid. Dari tempat manapun yang ada. Kita mungkin memanggakan rumah bertingkat segala macam begitu luas dan seterusnya. Tapi yang paling agung mulia itu masjid. Ada kesannya masuk sini ada. Saking mulianya ini masjid. Lebih mulia dari tempat manapun yang ada. Sehingga sujudmu, doamu, ibadahmu, munajatmu, bacaanmu di dunia ini dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Allah takdirkan kita ada di salah satu pintu atau mungkin di semua pintu itu Allah mentakdirkan kita dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah puasa Ramadan. Ramadan ini adalah pintu bagi kita. Berharap Allah menjadikan kita akan masuk ke sebuah pintu namanya pintu saum atau pintu ar-rayyan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat juga buat diri sendiri, keluarga dan anak. Wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.